Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Pegadaian. Oh iya, kenalan dulu yuk sama kelompok 5. Yang pertama ada Ilham Nandifa, yang kedua ada Andika Wisnu, yang ketiga ada Salsabila Putri, yang keempat ada Muhammad Atalah, yang kelima ada Septi Wulandari, dan yang keenam ada Raihan Naufal. Langsung aja kita ke materi, selamat belajar. Yang pertama yaitu sejarah Pegadaian. Pada tahun 1746, sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening. Masyarakat diberi keleluasan mendirikan usaha pegadaian. Lalu, pada tahun 1901, didirikannya Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi yaitu Jawatan. Selanjutnya, pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah Jawatan ke PN berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 19 tahun 1960, J peraturan pemerintah atau PP nomor 178 tahun 1961. Pada tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 7 tahun 1969. Selanjutnya, pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari Perjan ke Perum berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 103 tahun 2000. Terakhir, pada tahun 2012, bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2011. Setelah menyimak sejarah Pegadaian, kalian tahu nggak sih apa itu Pegadaian? Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bukan bank di Indonesia yang mempunyai berbagai kegiatan untuk dapat membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Menurut PP nomor 10 tahun 90, Pegadaian merupakan salah satu kegiatan menjaminkan barang-barang yang berharga kepada pihak tertentu guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dapat dijaminkan yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. Tujuan Pegadaian 1. Untuk dapat melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan suatu program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Untuk dapat mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. 3. Agar bisa menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Fungsi Pegadaian 1. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi Pegadaian maupun kepada masyarakat. 2. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. 2. Ketiga, mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 4. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan Pegadaian. 5. Mengelola organisasi, tata kerja DNA, tata laksana Pegadaian. 6. Membina pola perkreditan agar benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. 7. Berperan serta dalam mencegah adanya pemberian yang tidak wajar, pegadaian gelap, dan praktek riba. Peran Pegadaian 1. Mencegah adanya praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar. 2. Ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional pada umumnya penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. 3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh
dan mendesak tidak lagi dijerat oleh pinjaman dengan pembiayaan bebas bunga. Jenis-jenis pegadaian. Ada 2 jenis pegadaian, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pencapaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpan yang cukup besar. Sedangkan pegadaian syariah adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari sebuah pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariah ini, yaitu menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam, tarif jasa simpan uang yang tidak terlalu besar, dan pada biaya administrasinya sangat kecil. Kegiatan usaha produk layanan pegadaian. Kegiatan usaha perusahaan pegadaian. Meski bergerak di bidang jasa keuangan, namun kegiatan usaha perusahaan gadai jelas berbeda dengan perbankan. Perusahaan gadai tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposit, seperti produk perbankan lainnya. Kegiatan usaha perusahaan gadai hanya berorientasi pada penyaluran pinjaman. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan sistem gadai. Gadai merupakan hak yang diminta oleh seseorang atau badan usaha yang berpiutang atau kreditur atas suatu barang bergerak bernilai jual yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau debitur atas namanya, yang sekaligus memberikan kuasa kepada orang yang berpiutang untuk meminta pelunasan atas barang tersebut dengan hak prioritas atau didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu barang berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik barang. Pada kegiatan usaha ini, perusahaan gadai memberikan pinjaman dengan barang jaminan, surat-surat bukti kepemilikan barang seperti PPKB motor ataupun PPKB mobil. Pelayanan jasa titipan barang berharga. Perusahaan gadai melayani jasa penitipan barang berharga. Kegiatan usaha ini juga bisa dilakukan oleh lembaga perbankan lainnya, yang disebut dengan safe deposit box. Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kekhawatiran terhadap keamanan barang-barang yang berharga miliknya. Pelayanan jasa taksiran. Kegiatan usaha jasa taksiran ini disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui nilai real dari barang-barang berharga miliknya, baik berupa emas dalam bentuk batangan maupun perhiasan, berlian, mobil, motor, laptop, televisi, dan barang-barang elektronik lainnya. Produk layanan pegadaian. Yang pertama ada gadai. Kredit cepat aman atau KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan aman. Yang kedua, Krasida. Kredit pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem gadai. Yang ketiga, ada kreasi. Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti angsuran untuk pinjaman cukup dengan menggunakan BPKB, sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Yang keempat, ada amanah. Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Yang terakhir ada mulia. Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Contoh studi kasus pegadaian. Ibu Nurlela mempunyai kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu cara untuk mendapatkan uang tersebut adalah dengan meminjam di PT Pegadaian. Beliau meminjam uang dengan menjaminkan barangnya, yaitu kalung emas 3 maya pada tahun 2010. Penetapan taksiran untuk barang jaminan berupa 1 buah kalung emas yang dimiliki oleh Ibu Nurlela dengan kondisi baik.
Harga pasaran yang ditetapkan sebesar 4,2 juta. Dengan patokan taksiran 85% pada waktu itu, maka didapat nilai taksiran sebesar 3,57 juta. Namun, Ibu Nurlela hanya mengambil 3 juta yang memiliki waktu untuk meminjam uang selama 3 bulan yang tertera pada SBK atau surat bukti kredit. Tanggal jatuh tempo pengambilan barang jaminan tiba, Ibu Nurlela sudah memiliki uang untuk membayar pinjaman, bunga dan biaya penyimpanan. Saat ia mendatangi kantor Pegadaian untuk menebus barang yang dijaminkan berupa 1 kalung emas dengan menyertakan SBK, barang jaminannya tidak ditemukan di tempat penyimpanan. Ibu Nurlela meminta pihak Pegadaian untuk mempertanggungjawabkan, lalu kepala cabang menemui nasabah untuk meminta maaf dan meminta waktu untuk melakukan pencarian kembali. Setelah tenggat waktu, barang jaminan tersebut belum ditemukan. Lalu, pihak Pegadaian memberikan bentuk ganti rugi berupa uang dengan jumlah taksiran yang sesuai dengan aturan. Apabila pihak Pegadaian telah menghilangkan barang jaminan milik nasabah secara tidak sengaja, pihak Pegadaian telah bertanggung jawab atas barang nasabah yang hilang, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Kesimpulannya, dari kasus tersebut, Ibu Nurlela percaya atas dasar keamanan meminjam uang kepada pihak Pegadaian dengan menjaminkan kalung emasnya. Namun, ketika Ibu Nurlela ingin menebus barangnya, terjadi permasalahan dan dapat diatasi dengan baik oleh pihak Pegadaian. Dengan melakukan penanggung-jawaban secara penuh atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian, sehingga dalam hal ini nasabah tidak merasa dirugikan. Kemudian, sesuai dengan kasus tersebut, pihak Pegadaian telah menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dengan baik, yakni dengan dipercayainya mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat, sesuai dengan fungsi Pegadaian itu sendiri. Dan pihak Pegadaian dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan bentuk ganti rugi secara penuh terhadap nasabah. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.